Baiklah, siapkan Alkitabmu dan mari buka Injil Matius. Peristiwa sebelum segalanya diakhiri. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia memperkatakan itu. Matius 28. Siapkan. Coba dicari. Ayat berapa ya? Kekasih. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Dia yang berdaulat. Karena dia yang mengatakan dan kita menerima kasih karunia untuk mempercayai perkataan itu. Itulah kebenaran. Jika ada orang berkali-kali membaca ayat ini, tetapi kalau tidak menerima kasih karunia dari Dia yang adalah Tuhan, dia tetap tidak akan sanggup memberikan pengakuan sebagaimana pengakuan yang kita telah ucapkan. Demikian juga pujian yang sudah terus kita angkat di dalam jaringan ini. Agung namamu, Yesus Kristus Raja, Raja yang berkuasa, yang teragung di bumi, di surga. Begitu banyak pujian telah digubah di muka bumi ini untuk memberikan pengakuan bahwa Dia benar adalah Tuhan, Dia benar adalah Raja yang berkuasa di bumi, di surga, berkuasa penuh, berdaulat penuh atas segala kuasa. Mari kekasihku, Matius 28. Siapa yang dapat mengungkapkan? Luar biasa. Sarah Salomin, Demitra, Ana, Lodwig Jami, Olga Kainde, Aditya Sarsito. Sepakat langsung, saudaraku. Langsung menuliskan ayat itu. Matius 28 ayat 18. Yesus berkata, luar biasa. Demikianlah dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan sudah jelas siapa yang menganugerahkan kepada Yesus kuasa atas surga dan bumi. Sudah jelas. Dialah Elohim Bapa. Bapa di atas segala bapa. Yesus menyerukan Dialah Bapa. Tuhan Elohim yang maha kuasa. Kenapa demikian? Sudah jelas, tidak ada seorang pun yang dapat menghampiri Elohim Bapa. Tidak ada seorang pun. Karena kekudusannya,
dan semua manusia berdosa. Tidak mungkin. Ingat, sejak dalam perjanjian lama telah tertulis tentang itu. Ketika di dalam perjanjian lama sudah jelas. Sejak dari kitab Kejadian 1. Elohim telah menjadikan. Elohim siapa di situ? Siapa yang dimaksud? Di dalam perjanjian baru kita mengenalnya sebagai Elohim Bapa karena ada anak Elohim, ada sebutan itu. Maka muncul ada sebutan Elohim Bapa. Di dalam perjanjian lama tidak ada frasa-frasa seperti itu. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat menghampiri. Ingat, ketika Tuhan Elohim menampakkan diri kepada Musa, apa yang terjadi? Dapatkah Musa melihat? Dan apa yang dikatakannya? Ketika dia melihat semak-semak, kenapa ada api di semak-semak itu? Tetapi semaknya tidak terbakar. Tuhan Elohim menampakkan diri dalam rupa api. Api yang menghanguskan. Demikian juga ketika Musa dipanggil untuk mendaki ke puncak Horeb, maka harus dipasang pembatas. Tidak ada seorang pun yang boleh melintasi batas yang telah ditetapkan. Ketika mencoba, hukumannya apa? Mati. Karena kekudusan tak bisa dilanggar oleh kecemaran sekecil apapun. Dan Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapa. Tidak ada seorang pun. Itu sebabnya Yesus juga berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat tiba di hadirat Bapa jika tidak melewati aku. Demikianlah ketetapan. Sebab kita cemar, Bapa Maha Kudus tak dapat dihampiri oleh kecemaran sekecil apapun. Sehingga Bapa menetapkan, katakanlah, karena ada jurang pemisah yang tak bisa, yang tak mungkin dapat didekati. Harus ada jalan, harus ada jembatan. Dan Yesuslah yang ditetapkan menjadi jalan pendamaian itu. Dengan penebusan darah. Dan darah yang dipakai menebus haruslah darah yang kudus, tiada cacat dan tiada noda. Dan tentang itu semuanya telah tertulis. Sehingga sahlah Yesus menjadi jalan pendamaian itu. Dan dengan demikian, siapapun yang rindu mendapatkan bagian untuk hadir di hadirat Bapa yang Maha Kudus, haruslah melewati jalan satu-satunya. Hanya dengan satu jalan itu manusia diselamatkan. Begitulah Yesus ditetapkan menjadi Tuhan dan Kristus, berkuasa atas sorga, berkuasa atas bumi.
sampai pada masa kesudahan. Karena Yesus harus menjadi raja, ditetapkan menjadi raja sampai masa kesudahan. Yang kita nanti-nantikan. Sampai Elohim Bapa menaklukkan semua musuh-musuhnya di bawah kaki Yesus. Itulah masa kesudahan. Amin, kekasih-kekasihku, tentang semuanya itu telah tertulis. Dan kini malam hari ini kita hanya merenungkan satu bagian. Memang benarkah Yesus itu Tuhan? Siapa yang berkuasa atas surga dan bumi? Kalau bukan Tuhan? Adakah satu pribadi yang menerima kuasa, atau lebih tepat lagi, yang berkuasa atas surga dan bumi, dan dia bukan Tuhan? Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan. Siapa yang memberikan? Elohim Bapa, Tuhan Elohim. Dialah yang Maha Kudus, Bapa Surgawi, yang memberikannya agar memerintah atas surga dan bumi. Amin, kekasih-kekasihku. Pemerintahan Bapa dijalankan oleh Yesus sampai masa kesudahan. Haleluya, dialah Tuhan, berkuasa penuh. Sehingga ketika kita mengatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat penuh atas hidupku. Karena hanya di dalam Dia. Jika kita tidak mengenal anak, jika kita tidak mengenal Yesus, maka pada masa penghakiman, Yesus akan berkata, aku tidak kenal. Saudara, aku tidak kenal engkau. Nah, jika Yesus mengatakan tidak kenal, bagaimana kita bisa hadir di hadirat Bapa? Karena untuk hadir di hadirat Bapa hanya melalui Yesus, satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Elohim Bapa yang Maha Kudus, yang empunya segala yang ada, yang menciptakan segala yang ada, telah menyatakan itu. Yesuslah yang disahkan dengan meterainya menjadi jalan pendamaian itu. Tidak ada seorang pun yang dapat tiba di hadirat Bapa jika tidak melalui satu-satunya jalan itu. Dialah Yesus. Nah, jika demikian halnya, masih adakah keraguan-raguan dalam diri kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi? Adakah keraguan-raguan dalam hidup kita ketika kita melantunkan pujian? Engkaulah yang termulia di bumi di surga. Engkaulah yang berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di atas segala kuasa. Hanya ada satu pribadi yang tidak takluk kepada Yesus. Dialah Elohim Bapa. Elohim Bapa menaklukkan semua di bawah kaki Yesus.
Amin, kekasih-kekasihku. Ada ayat-ayat seperti itu. Saudara-saudaraku, adakah sesuatu yang tertulis tentang itu? Adakah yang sudah pernah membacanya? Nah, saya bertanya dulu, ya ada yang pernah membaca? Jika ada yang belum pernah membaca tentang itu, maka esok kita akan merenungkan itu. Dia yang menaklukkan semua musuh-musuhnya di bawah kaki Yesus. Satu-satunya yang tidak takluk kepada Yesus, karena dialah yang menaklukkan semua di bawah kaki Yesus. Tapi Yesus menaklukkan diri kepada Dia yang menaklukkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Nah, pernah membaca ayat itu, kekasih-kekasihku? Luar biasa. Percayalah sungguh-sungguh, kekasih-kekasihku, Dialah yang berkuasa atas surga dan bumi. Disahkan oleh Bapa, Elohim Bapa, Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, yang nama aslinya adalah Yahweh. Yahweh diindonesiakan menjadi Tuhan. Ketika kita menyerukan Tuhan, Tuhan, besar, itulah Yahweh. Amin, kekasih-kekasihku. Sedangkan ketika kita memberikan sebutan Yesus adalah Tuhan, T besar, U, H, A, N kecil. T-nya besar. Karena Tuhan itu untuk Bapa surgawi. Tuhan. Yahweh. Amin, kekasih-kekasihku. Yesuslah yang bertindak menjalankan pemerintahan Elohim Bapa sampai masa kesudahan. Pemerintahan yang kekal dari Elohim Bapa. Dialah Tuhan. Jangan pernah meragukan semuanya ini. Sebagaimana yang sudah kita baca Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka. Siapa? Ya, para murid. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dialah yang berkuasa. Berkuasa di atas segala kuasa. Oleh karena itu, kekasih-kekasihku, siapapun di antara kita, umat Tuhan di muka bumi ini, sebagaimana dia telah menerima kuasa dari Elohim Bapa atas surga dan bumi, kita yang menyerukan nama Yesus adalah Tuhan juga menerima kuasa sebagai anak-anaknya. Kuasa seperti apa? Kuasa Yesus. Bukan lebih rendah, bukan lebih tinggi. Kuasa yang sama. Kuasanya Yesus itu tidak ada lebih tinggi, lebih rendah. Yang kita terima dari Dia adalah kuasanya. Kuasa Yesus. Penuh kita menerimanya. Bukan Yesus memegang kuasa yang lebih besar terus kita dikasih sedikit. Bukan. Kuasa penuh.
Dan setiap pengikut Kristus haruslah menyatakan kuasa Yesus itu di dalam hidupnya. Ingat dalilnya, kuasa yang dianugerahkannya kepada kita adalah kuasa Yesus. Apa yang sanggup dikerjakan oleh Yesus, karena dia berkuasa atas surga dan bumi, itulah kuasa seperti itulah yang dianugerahkannya kepada kita. Kuasa Yesus itu tidak ada lebih rendah, lebih kecil. Kuasa Yesus ya kuasa Yesus. Amin. Nah, sekarang kenapa Yesus sanggup menunjukkan perbuatan-perbuatan dahsyat? Ya karena dia berkuasa. Nah, tetapi kita, kenapa kita kok tidak begitu? Saudara, kok tidak begitu? Yesus tidak pernah sakit, karena sakit penyakit tidak berkuasa atasnya. Tetapi Yesus lapar. Iya, kan bukan sakit toh. Lapar itu karena manusia, saudaraku. Karena punya perut jadi lapar. Tapi kalau sakit lain. Sakit penyakit itu pekerjaan iblis. Bagaimana iblis dapat memberikan penyakit, menaburkan penyakit kepada Yesus? Tapi kalau lapar lain, kalau ngantuk lain, saudaraku. Ngantuk. Orang ngantuk itu tidak berdosa. Orang lapar itu tidak dosa. Kalau ngantuk tidur saja. Kalau lapar makan, kalau haus minum. Tapi kalau sakit beda. Pasti karena ada sesuatu yang terjadi. Keluar dari kota benteng. Kita jadi sakit karena menerima taburan sakit penyakit. Nah, jika itu terjadi, nyatakanlah kuasa Yesus yang dahsyat itu untuk menolak sakit penyakit yang ada. Nah, kalau lapar, ya makan saja. Tidak usah ditolak, saudaraku. Kalau ngantuk gimana? Ya kalau sudah waktunya mau tidur tubuh ini, tidak usah ditolak. Sudah, minta izin, istirahat. Istirahat. Tetapi jika tidak ada waktu untuk beristirahat karena engkau harus mengerjakan sesuatu, tidak ada waktu untuk makan karena waktu begitu cepat berjalan dan engkau mengerjakan banyak hal, tidak usah bingung, nyatakanlah kuasanya yang dahsyat. Saat ini juga di dalam kuasa yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan, perutku nyaman, tidak ada rasa lapar. Jika kita menyatakan itu, engkau menjadi kenyang. Tenang saja, saudaraku. Kau tidak butuh makan. Karena pada saat itu kuasa Yesus bekerja untuk membuat tubuhmu tercukupi. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh ini? Engkau tidak akan merasakan lelah. Meskipun engkau mestinya sudah makan tetapi belum makan. Nyatakan kuasa dari Dia yang berkuasa. Amin, kekasih-kekasihku. Sudah pernah melakukan itu? Sudah pernah? Nah, mestinya juga jika dalam sebuah perjalanan, katakanlah engkau harus mengendarai kendaraan sampai sekian jam, karena memang tidak ada waktu untuk istirahat.
Dan kau akan terus tancap gas. Ibu Ana dari Amerika Serikat sudah mengalami itu. Pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa. Karena menggunakan kuasa dari yang berkuasa. Maka itu terjadi. Nah, kalau kita kembali lagi, satu pertanyaan yang tadi, kenapa Yesus bisa mengerjakan apa saja? Dan apa yang dirindukannya terjadi? Kita kok tidak? Nah, kuasanya? Nah, kalau begitu berarti kuasa yang kita terima adalah kuasa yang kecil. Tidak. Kuasa Yesus adalah kuasa Yesus. Dan kuasa Yesus itulah yang dianugerahkannya kepada kita. Nah, sekarang bedanya di mana? Nah, mau tahu? Saudaraku, mau tahu bedanya? Mau sekarang tahu atau besok? Di mana bedanya? Atau adakah yang tahu? Di mana bedanya? Kuasa Yesus adalah kuasa Yesus. Tidak ada kuasa Yesus lebih besar, lebih kecil, tidak ada. Yang dianugerahkannya kepada kita sebagai anak-anaknya adalah kuasanya itu. Sehingga kuasa Yesus. Nah, bedanya di mana? Saudara-saudaraku. Adakah di antara kita yang sudah pernah mendengar ini? Di mana bedanya? Kalau kita kok tidak jadi ya? Kalau Yesus jadi semua. Ada apa kekasih-kekasihku? Sambil merenungkan ya, mari kita angkat pujian. Agung namamu. Dan kembali saat ini ketika kita mengatakan kalau yang berkuasa di bumi di surga, ingat sekarang. Berkuasa. Teragung. Agung namamu, Yesus Kristus Raja. Agung namamu, ya Yesusku. Ku agungkan namamu, Yesus Kristus Raja. Raja yang berkuasa, Raja yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkau yang teragung, terlayak diagungkan. Agung namamu, ku agungkan nama Yesus yang teragung di tempat yang teragung. Agung namamu,
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, sekarang ketika kita melantunkan pujian ini, ada sesuatu yang kita rasakan kembali. Dengan ucapan bibir dalam lantunan pujian ini, kita memberikan pengakuan bahwa Dia sungguh berkuasa. Dia sungguh Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas surga dan bumi. Adakah yang lain? Adakah pribadi lain yang mengatakan berkuasa atas surga dan bumi, tapi dia bukan Tuhan? Jangan pernah bimbang. Jangan pernah meragukan. Demikianlah kebenarannya, kekasih-kekasihku. Dan kuasa dari Dia yang berkuasa. Raja kita menetapkan kita menjadi anak, dan kita telah menerima kuasa. Kuasa dari yang berkuasa itu, karena kita adalah anaknya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kuasanya adalah kuasa yang luar biasa, itu yang dianugerahkan pada kita, kenapa? Nah, kalau Yesus yang mengerjakannya jadi semua. Nah, tapi kalau anak-anaknya kok gak jadi semua ya? Ada apa? Saudaraku. Ada kekasih-kekasih, di mana bedanya? Ini masa sama sekali belum pernah mendengar itu? Ya, di dalam jaringan ini memang saya belum pernah mendengarkannya, tapi di kau yang telah bersama-sama dengan saya sudah 20 tahun kita bersama-sama, pasti sudah pernah mendengar. Saya sudah pernah menyampaikannya. Dan apa yang saya sampaikan itu, karena saya juga menerimanya dari Dia yang berkuasa. Kenapa? Apa bedanya? Kuasanya tidak berbeda. Memang kuasa Yesus berbeda-beda, saudara? Tidak. Kuasa Yesus ya kuasa Yesus. Di dalam nama Yesus, semuanya sama itu. Sungguh dahsyat dan ajaib. Tapi kok ada yang jadi, ada yang tidak. Nah, saudaraku, di mana bedanya? Mari kekasih-kekasihku, yang sudah pernah mendengar boleh juga sampaikan. Tulislah sekarang di live chat. Yang belum pernah dengar, ya coba tulis dulu. Kenapa ya? Kok beda? Saudara. Haleluya. Kenapa ya? Kenapa kok kuasa kita terbatas? Padahal katanya kuasa Yesus. Kuasa Yesus ya kuasa Yesus. Sebuah kesatuan. Bukan Yesus memberikan kepadamu, kekasih-kekasihku, sedikit. Saudaraku. Yang lain dikasih banyak. Yang lain dikasih sedikit. Bukan. Kuasa Yesus ya kuasa Yesus. Satu kesatuan. Haleluya. Adakah? Coba tulis dulu. Kekasih-kekasihku. Haleluya. Baiklah kekasih-kekasihku. Ada baiknya ya kita jawabannya untuk esok malam ya. Apa bedanya ya? Sambil merenungkan ya.
Renungkan, kenapa ya? Atau jika hamba Tuhan ini mengerjakan itu jadi, hamba Tuhan yang lain tidak jadi. Itu kita sebut saja anak-anak raja kan semuanya menerima kuasa. Bukan karena dia hamba Tuhan, anak-anak. Dan saya sudah berapa kali mengajak Dikau semua melakukan proklamasi. Aku adalah anak raja. Rajaku adalah Yesus Kristus Tuhan Raja. Sebagai anak raja, aku telah menerima kuasa. Kuasa dari rajaku yang berkuasa. Kita sudah pernah memproklamasikan itu toh. Dan kuasa itu sungguh dahsyat dan ajaib. Semua anak Tuhan menerima kuasa yang sama. Tetapi kok berbeda-beda. Jika ini mengerjakan jadi. Jika itu yang mengerjakan kok tak jadi ya. Ada apa? Nah, karena malam hari ini concern kita merenungkan ini adalah untuk memeteraikan di dalam hidup kita kebenaran yang benar. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi. Nah, esok malam kita akan melanjutkannya dengan kenapa? Kenapa? Pertanyaan tadi. Sini sudah ada jawaban ya. Siapa mulai dari paling bawah, saya baca dari paling bawah ya. dari paling bawah. Adeware yang membedakan iman. Nurmida, kekudusan. Besar ukuran iman. Bedanya iman. Siska, iman. Demitra, iman. Sianerantum, dia adalah Tuhan. Kalau dilanjutkan, sedangkan kita manusia. Begitu. Yang dulu, Yesus Maha Kuasa. Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kuasa kita terbatas. Ana, kekudusan. Yang dulu, karena Yesus itu Tuhan, kita hanya ciptaan. Novi, imannya masih kurang Bapak. Belum sempurna. Asri, yang lain belum, bukan berupa jawaban. Nah, Ade yang bedakan iman. Harbintoro Peter. Shalom. Dari bersama Ibu Suharwi. Oh, Ibu Sarbini. Sukoharjo, Pak Harbintoro Peter. Tuhan berkati. Haleluya. Pundeng ombe. Bedanya karena Yesus Kristus Tuhan hidup kudus. Sedangkan kita anak-anaknya masih hidup dalam kedagingan. Tidak. Anak-anaknya hidup kudus. Jangan ada yang memperkatakan kita hidup dalam kedagingan. Kita, siapa saja yang menyebut dirinya anak-anak Yesus, hidup oleh roh, bukan lagi hidup oleh daging. Kita telah berpindah dari mati ke dalam hidup, dari gelap ke dalam terang. Sudah dibawa pindah dari maut ke dalam hidup, dari cemar ke dalam kekudusan. Sudah pindah. Jika kita masih hidup dalam kedagingan, itu artinya kita bukan anak Yesus. Anak-anak maut kita, anak-anak daging. Kita adalah orang-orang yang tidak lagi hidup dalam kedagingan. Amin, kekasih-kekasih. Acewanta, karena mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan hati, tidak percaya pada apa yang kita kerjakan di dalam nama Yesus. Nah, itu artinya iman. Karena tidak beriman. Bedanya karena tidak beriman. Jadi maksudnya kan kalau tidak percaya kan soal iman. Nah, Dikau telah berhasil menjawab. Jawaban yang ada benar. Karena
iman, kuasa Yesus sama. Iman yang berbeda. Nah, esok kita akan merenungkan tentang ini. Perbedaan iman itu. Kenapa iman yang berbeda? Terus, yang satu bisa jadi, yang satu tidak. Kenapa? Seperti itu. Secara khusus kita akan renungkan itu esok. Amin, kekasih-kekasihku. Jawabannya sudah betul. Karena iman. Sampai Yesus mengatakan, jika imanmu sampai ukurannya sebesar biji sesawi. Sudah tahu biji sesawi? Mudah-mudahan saya bisa menemukan apa yang saya dulu sudah dapatkan ketika berkunjung ke Yerusalem ya. Saya bawa itu ada di apa namanya itu bagus kecil, nanti saya akan tunjukkan esok ya. Saya akan cari, mudah-mudahan ketemu ya. Sebesar biji sesawi, sebesar biji yang kecil itu, sekecil itu sudah bisa memindahkan gunung. Nah, artinya iman kita lebih kecil lagi dari biji sesawi. Karena iman, kuasa sudah dianugerahkan. Iman itu yang menjadikan. Amin. Esok kita renungkan itu. Haleluya. Mari kita mengucapkan syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Inilah kami. Kembali Engkau menyatakan dan meneguhkan agar semuanya itu ada di dalam hati kami. Dan demikianlah kami teguh mempercayai Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah yang berkuasa atas surga dan bumi. Elohim Bapa telah memberikan semuanya itu kepadamu. Sebab Engkau telah mengambil bagian penuh dalam karya Elohim Bapa untuk menjadi jalan pendamaian. Agar seisi dunia dapat diselamatkan. Dan inilah kami dalam himpunan kecil umat-Mu yang telah menerima semuanya itu. Keselamatan kekal yang daripadamu. Segala puji syukur hormat hanya bagimu. Yesus Kristus Tuhan. Di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Esok